Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bersyukur karena di pagi hari ini, hari Rabu tanggal 23 April 2025, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk boleh bertemu lagi di dalam program mendengar suara Tuhan. Saya selalu berharap kita semua ada dalam keadaan yang sehat, ada dalam keadaan yang baik, kuat, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang sangat luar biasa tentunya, yang berisi ajakan dari Tuhan kepada kita untuk bangkit menjadi terang. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami hendak membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami Roh Kudus sehingga kami mampu mengerti apa yang menjadi maksud isi hati Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami pelajari hari ini. Sehingga firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi bekal bagi kami dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Setiap kuasa kegelapan yang mau mencoba untuk mencuri benih firman-Mu, Tuhan, kami mau bersatu hati, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah kepada kami siap mendengarkan firman Tuhan. Ampuni dosa kami karena dalam segala keterbatasan kami sebagai manusia, kami juga sering melupakan Tuhan, kami tidak taat dengan firman-Mu, dan itu membuat kami berdosa dan tidak layak. Namun kami percaya akan kasih-Mu yang sangat besar bagi kami dan kuasa-Mu untuk mengampuni kami dari segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Kristus, pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Yesaya pasal 60 ayatnya yang pertama. Yesaya 60 ayat pertama, firman Tuhan, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Dalam kita menjalani kehidupan ini, menyusun sebuah rencana atau berplanning ke depan tentu pernah dan pasti kita lakukan. Namun saat kita menjalaninya, yang kita temukan di depan itu bukanlah keberhasilan, bukanlah kesuksesan, bukanlah pencapaian yang besar, tapi yang kita temukan adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, yang tidak sesuai dengan yang kita cita-citakan. Hal itu mengakibatkan perasaan sedih, perasaan malas, putus asa, bahkan kita pasti sampai pada perasaan takut untuk melangkah lagi. Kita tidak berani lagi untuk menyusun sebuah rencana untuk menuju pada yang namanya sebuah kesuksesan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan kita yang sedang terpuruk atau berada di bawah, tahukah saudara bahwa Tuhan tidak menghendaki kita untuk tinggal diam dan terus-menerus berada pada posisi itu, terus-menerus merasa sedih, terus-menerus merasa putus asa, ketakutan, atau merasa lemah. Tuhan mau kita untuk bangkit dan bersinar. Dalam kitab Yesaya 60 ayat 1 yang sudah kita baca tadi, dikatakan, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Kata bangkit itu bukan hanya untuk orang yang sedang jatuh, tapi juga untuk setiap kita, siapapun yang membutuhkan semangat baru. Tuhan tahu kalau kadang-kadang dalam kehidupan kita perasaan malas itu ada, perasaan sedih itu ada, atau tidak mempunyai semangat itu ada. Tuhan mengerti, Tuhan tahu, tapi Tuhan berkata, "Ayo bangkit." Seperti saat kita
dibangunkan di pagi hari dan harus bersiap-siap untuk memulai hari dengan semangat yang baru, itu yang terjadi. Bangkit bukan berarti tidak menyerah. Bangkit berarti berani untuk berdiri dan melanjutkan sesuatu meskipun sebelumnya kita pernah mengalami yang namanya kegagalan atau kerugian. Bangkit juga bisa berarti kita siap untuk menjalani hari dengan hati yang penuh dengan semangat dan harapan yang baru. Tuhan memberikan terangnya untuk kita. Dalam kitab Yesaya tadi berkata, terangmu datang. Itu artinya Tuhan sudah memberikan terangnya kepada kita. Terangnya itu sudah ada di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Terang ini bukanlah sebuah cahaya yang biasa aja, tapi terang dari kemuliaan Tuhan itu sendiri. Mari kita coba bayangkan saat kita berada di sebuah ruangan yang gelap gulita, pasti kita tidak bisa melihat apa-apa di sekeliling kita, ya kan? Tapi begitu terang itu dinyalakan, begitu ada cahaya yang terpancar di tengahnya atau di pojok dari sebuah ruangan yang gelap gulita itu, semuanya akan terlihat dengan baik, semuanya akan terlihat dengan jelas. Terang Tuhan itu akan membantu kita untuk kita boleh menjalani kehidupan kita ini dengan benar. Terang Tuhan itu akan membantu kita untuk menjalani kehidupan kita ini seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan tuntunan Tuhan, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, dan mengusir segala ketakutan, kecemasan, kegelisahan, mengusir segala malas kita, mengusir segala yang segala sesuatu yang membuat kita tidak berdaya atau membuat kita tidak mau untuk bangkit. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang akan terjadi saat kita bangkit dan kita bersinar? Ketika kita bangkit dan ketika kita bersinar, kita menjadi seperti cahaya kecil, menjadi seperti lilin yang kecil di tengah-tengah kegelapan. Satu lilin saja yang kecil, memang walaupun cahayanya kecil, tapi dia bisa menerangi sekelilingnya. Nah, kalau kita semuanya bersinar, dunia ini akan menjadi lebih terang dan jauh lebih indah. Saat kita misalnya menolong seseorang atau menolong saudara kita, tanpa kita sadar kita telah menjadi terang di lingkungan di mana Tuhan menempatkan kita. Atau saat kita berani untuk memaafkan, atau berani untuk minta maaf saja dulu terhadap sesuatu hal yang membuat kita tertuduh atau merasa bersalah. Saudara, kita telah menjadi terang Tuhan, dan terang Tuhan itu bercahaya saat kita melakukannya. Misalnya juga kalau anak-anak sekolah, saat kita menjadi teladan di kelas, di lingkungan sekolah kita telah menjadi suatu lilin kecil yang bersinar. Kita telah membawa terang Tuhan di tengah-tengah lingkungan kita. Begitu juga dengan orang yang bekerja mungkin di tempat kerjanya, saat kita berprestasi di tempat kerja kita, saat kita melakukan pekerjaan kita dengan baik, dengan benar, kita telah menjadi terang di mana Tuhan menempatkan kita, memancarkan sukacita, memancarkan damai sejahtera bagi orang lain. Itu adalah terang yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, dan itu kita bisa dan mampu untuk membawa di lingkungan di mana Tuhan menempatkan kita. Tuhan Yesus tidak hanya memanggil hamba-hamba Tuhan, tidak hanya memanggil seorang gembala, penatua, atau para pemimpin rohani kita untuk menjadi terangnya, tapi Tuhan terlebih lagi memanggil kita, jemaat Tuhan, murid-murid Yesus, untuk menjadi terangnya. Kemanapun kita melangkah, mari kita menjadi terang. Dimanapun kita berada atau dimanapun kita ditempatkan, mari kita menjadi terang. Di rumah, di jalan, di tempat kerja, jadilah terang di situ. Sekecil apapun terang yang kita miliki, yang kita pancarkan,
itu mampu untuk menerangi kegelapan di sekitar kita, dan setidaknya itu akan membawa setitik cahaya harapan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk membawa terangnya. Demikian jauh pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita meresponi firman Tuhan hari ini dengan melakukannya. Kita tidak hanya mendengar, tapi kita melakukannya. Kita bangkit dan kita bercahaya. Kita bangkit dan kita bersinar bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Sungguh sangat memberkati kami dan sungguh sangat memberikan kami pengharapan yang baru. Manakala kami Tuhan ada dalam keadaan terpuruk, kami tidak percaya diri oleh karena satu dan lain hal yang terjadi dalam kehidupan kami, dan itu membuat kami merasa kecewa, itu membuat kami merasa sedih, berputus asa, tidak berpengharapan. Namun firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kami untuk bangkit dan menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Apapun yang terjadi di sekitar, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya saat kami meresponi firman Tuhan untuk bangkit dan bercahaya, maka Tuhan pasti akan memakai kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kiranya kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas pekerjaan yang kami lakukan, dalam segala tanggung jawab kami, Engkau memberkati kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan semuanya berkenan di mata Tuhan dan pastinya akan menyenangkan hati Tuhan. Kami mohon lawatan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang terbaring sakit. Engkau memberkati obat-obat yang mereka konsumsi Tuhan, sehingga mereka boleh memperoleh sehat dan mereka boleh memperoleh kuat. Yang kami percaya semuanya itu bersumber dari kuasa-Mu Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang sedang lemah iman, Engkau kuatkan. Mereka yang sedang bersusah hati Engkau hiburkan. Mereka yang sedang berbeban berat Engkau memberikan pengharapan yang baru. Bahkan mereka yang terikat dan terbelenggu oleh dosa-dosa, Tuhan Yesus Engkau lepaskan, Engkau bebaskan mereka, dan berilah pengharapan yang baru bagi kehidupan mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Mari Engkau bekerja dan berkarya di dalamnya, dan semuanya itu boleh terjadi untuk hormat serta kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah, bangsa, negara kami, bangsa Indonesia, untuk para pemimpin-pemimpin negeri kami Tuhan, dari pusat hingga ke daerah-daerah yang terpencil sekalipun. Mari Tuhan Engkau memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dari sorga, agar dalam mereka menjalani tugas tanggung jawab mereka, mereka boleh melakukannya dengan roh takut akan Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan Tuhan berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Ini yang menjadi doa kami, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Demikian firman Tuhan, perenungan kita di pagi hari ini. Kami terus mengajak kita semua untuk menjadi orang yang berbahagia dengan melakukan kebenaran firman Tuhan, dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Dan bagi saudara-saudara yang sudah diberkati lewat firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita menjadi berkat bagi orang lain dengan cara membagikan video ini kepada saudara, rekan, kerabat kita, sehingga berkat yang sudah kita terima, mereka pun turut merasakan dan mereka pun turut menerima dan merasakannya. Sampai bertemu pada renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat pagi.